Dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, Letnan Jenderal Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sementara itu dalam surat keputusan Presiden nomor 62 tahun 1998, Prabowo diberhentikan secara hormat dengan hak pensiun. Dua surat negara yang bocor di sosial media ini menghasilkan status yang berbeda untuk Prabowo Subianto. Sejumlah pihak mengklaim surat DKP tersebut asli dan SK Presiden sendiri juga dibenarkan oleh Presiden SBY. Lalu mengapa dua surat negara itu menghasilkan keputusan yang berbeda? Kita akan berbincang dengan mantan Wakil Ketua DKP Letnan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi dan juga pengamat politik Boni Hargens, dan di ujung telepon sudah ada Majen TNI Purnawirawan Sudrajat, tim pemenangan Prabowo Hatta. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dan juga Mas Boni sudah bergabung bersama kami di Studio Berita 1. Saya langsung ke Pak Fahrul untuk mengonfirmasi dulu Pak, ini benar kemudian surat keputusan yang beredar yaitu surat keputusan DKP adalah benar adanya yang sudah dibuat sebelumnya dalam rangka memberhentikan Prabowo Subianto? Saya luruskan dulu ya, pangkat saya Jenderal Purnawirawan ya, bintang 4 ya. Dulu pada saat itu memang saya Letjen, jadi tolong jangan salah nyebutnya gitu ya. Baik Bapak. Kemudian saya ingin sampaikan, 2 hari yang lalu saya memang ditunjukkan surat itu, diambil dari Google oleh staf saya. Kalau yang ditunjukkan ke saya itu substansinya betul, rekomendasinya juga betul, meskipun teksnya secara keseluruhan saya tidak ingat lagi apa betul atau tidak begitu. Terkait dengan pemberhentian Prabowo sendiri, ada kemudian yang dari Kapres mengatakan memberhentikan secara hormat dan juga ada kemudian mengatakan pemberhentian secara tidak hormat. Kalau dari surat keputusan DKP sendiri bagaimana sebenarnya Pak? Waktu itu kami hampir sepakat bahwa kita pecat gitu ya. Tapi kemudian kami berunding lagi sesama teman, melihat dampaknya kurang baik karena mohon maaf salah satu alasan kita ya bagaimana beliau ini juga mantunya presiden, sehingga waktu itu kita sepakat menjinakkan kata-kata pecat itu dengan kata-kata diberhentikan dari dinas keprajuritan begitu. Dampaknya kemudian apa Pak kalau kemudian tetap menggunakan kata pemecatan, kalau memang menurut DKP sendiri bahwa itulah yang memang harus diberikan kepada Prabowo Subianto dalam hal pelanggaran yang dilakukan pada saat itu? Itu hukuman minimal yang menurut kami yang bisa kami lakukan. Rasanya kalau kata-kata dipecat itu kok dalam situasi yang seperti saya sebutkan tadi kok kurang elok gitulah ya, sehingga kami gunakan kata-kata itu. Gitu. Alasan apa kemudian Prabowo sendiri dipecat menurut surat keputusan DKP sendiri? Apa alasannya? Pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo sendiri, Pak Fahrul? Kalau ngomong terlalu teknis saya pun nggak ingat lagi ya. Tapi yang jelas kami menunjuk kepada paling utamanya bahwa dia mengerahkan satuan di bawahnya untuk tugas-tugas yang bukan tugas Kopassus dan tidak ada perintah dari atasan. Yang satuan Kopassus yang begitu elit, begitu dikenal dunia, ditugaskan hanya untuk menculik anak-anak muda yang nggak jelas apa salahnya. Padahal seperti kita ketahui sama-sama bahwa Kopassus ini sama dengan Kodam, sama dengan Kostrat adalah satuan pembinaan. Tugasnya Danjen Kopassus itu membina satuannya untuk siap tugas pada saat dibutuhkan. Nah, jadi tidak ada kewenangan dia mengerahkan satuannya untuk melakukan tugas-tugas operasi. Nah, ini malah dikerahkan untuk tugas operasi, malah tugasnya itu juga penculikan. Dan itu sudah kesalahan yang luar biasa. Apalagi kalau kami hadapkan ke belakang, tabiat seperti ini sudah berkali-kali dilakukan yang bersangkutan. Termasuk tugas-tugas lain, tiba-tiba kami terkejut ada satuan Kopassus di sebuah wilayah, padahal tidak ada perintah untuk menggerakkan satuan ke sana. Artinya kemudian surat itu dibuat yang merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran yang pernah Prabowo lakukan begitu? Enggak akumulasi. Itu sama dengan sebuah kalau kita melakukan hukum di pengadilan misalnya, ada selalu pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Kami nggak mengusut lagi yang belakang, kami hanya bicara tentang penculikan. Tapi kemudian kami melihat hal-hal yang memberatkan, tabiat seperti ini sudah dilakukannya berkali-kali begitu. Baik, saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, kalau Anda sendiri melihat dari kemudian bocornya surat keputusan DKP ini, ada maksud tertentu kah atau seperti apa? Begini deh, kalau saya melihat ini sebagai dokumen yang bocor dari institusi Angkatan Darat, TNI atau ABRI pada waktu itu. Ini kan
menyedihkan sekali bahwa dokumen itulah dokumen yang top secret, ya, sangat rahasia. Dan di situ pun beredarnya dokumen itu saya kira sangat terbatas. Filenya itu sangat terbatas. Paling tidak yang pegang hanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, mungkin sekretaris. Paling banyak 3 lah. Tetapi ini sampai bisa bocor itu saya sedih karena ini adalah rahasia. Apapun isinya, tapi kalau sudah dokumen rahasia bisa bocor, ini betul-betul membahayakan situasi kita. Ada kekhawatiran kemudian dari tim pemenangan Prabowo sendiri bahwa ini akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo khususnya jelang Pilpres 2014? Saya tidak ada kekhawatiran karena dokumen ini sebetulnya dokumen ad hoc dan ini bukan dokumen pengadilan. Inilah dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang mengadili, bukan mengadili, pokoknya mengambil suatu kesimpulan daripada politik seorang perwira. Terlepas daripada semuanya yang disarankan oleh Dewan Kehormatan Perwira ini kepada Jenderal Wiranto adalah mengakhiri Jenderal Prabowo dari kedinasan militer. Dan itu sangat tercermin daripada surat Menteri Pertahanan Hankam Pangap waktu itu, Jenderal Wiranto, tanggal 18 November tahun 98 tentang usul pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, dari usul itu sebetulnya hasil daripada DKP, Panglima Wiranto atau Pangap Wiranto memberikan usulan surat kepada Presiden. Dan Presiden pada waktu itu serta-merta memutuskan dengan surat keputusannya nomor 62 tahun 98 bahwa sebagai berikut. Terhitung mulai akhir bulan November 98, memberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun perwira tinggi tersebut di bawah ini. Dan itulah yang kemudian diakui oleh tim pemenangan Prabowo Hatta begitu selain surat keputusan DKP? Ya, ini adalah bahwa dia diberhentikan dengan hormat dengan catatan di situ disebutkan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kesimpulan ini adalah otentik dan ini adalah legal ditandatangani oleh Presiden Habibie dan ini adalah suatu surat yang memutuskan, yang tertinggi kepala negara memutuskan bahwa Jenderal Prabowo Subianto adalah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sekaligus dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjadi prajurit. Baik, Pak Sudrajat, saya ke Mas Boni Hargens dulu. Mas Boni, Anda sendiri menanggapi ini dengan dua status Prabowo sendiri dalam dua keputusan yang berbeda, begitu bagaimana Anda melihatnya? Iya, pertama saya mau mengatakan bahwa terbongkarnya surat ini itu satu hal yang positif, bisa juga satu yang negatif. Satu yang positif bahwa teka-teki soal siapa Pak Prabowo dan apa yang dilakukan di tahun 1998 itu mulai terungkap ya. Lalu negatifnya kemudian kalau misalnya surat ini kemudian tidak disikapi lebih jauh oleh penyelenggara pemilu atau oleh Badan Pengawas Pemilu gitu loh. Menurut Anda ini perlu ditanggapi lebih jauh? Saya kira ini sangat penting. Ini kan soal meluruskan fakta sejarah. Nah, ini juga baik untuk Pak Prabowo. Kalau memang ada dasar, misalnya pemberhentian ketika itu dalam bahasa halus kata Pak Fahzur Rozi tadi, kalau memang pemberhentian itu jelas alasannya itu sangat mendasar, misalnya terkait dengan kejahatan HAM misalnya dan sebagainya, maka penyelenggara pemilu harus menyikapi itu lebih jauh. Apakah boleh seseorang menjadi kandidat dalam calon presiden dan sebagainya. Tapi setahu saya surat yang dikeluarkan oleh 7 jenderal ini, di mana di situ ada Pak Subagio, di situ ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Agung Gumelar, Pak Fahru Rozi dan semualah yang menjadi dewan pembina Dewan Kehormatan Perwira ketika itu. Nah, surat yang mereka keluarkan ini kan sebetulnya sebuah bukti bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan. Nah, tinggal nanti kesalahan itu apakah kesalahan yang dalam pengertian militeristik saja atau sebuah kesalahan yang ada konsekuensinya kepada pidana umum dan ada yang tentunya harus dikaitkan dengan syarat-syarat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden gitu loh. Nah, tapi hal lain yang saya mau sampaikan bahwa menarik sekali. Ini satu terobosan yang baik supaya kita bisa membuka kembali sejarah masa lalu ini dan masyarakat semua akan dicerdaskan, akan mengerti ada apa sih sebenarnya.
gitu loh. Oke, Artinya baik. kita harus membiasakan ini dibicarakan. Iya, Justru baik. ini positif. Kemudian untuk mengerti benar nggak Pak Prabowo bersalah atau tidak. Kita akan Gitu loh. terus mengkaji teka-teki mengenai surat keputusan ini Yes. juga, Mas Boni, Ya. Pak Sudrajat, dan juga Pak Farul di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Dialog Prime Time. Saya kembali berbincang dengan Pak Farul. Pak Farul, kalaupun sebenarnya Anda juga ingin agar masyarakat tahu siapa Prabowo sebenarnya dengan melihat masa lalunya dulu dan apa yang sudah dilakukan, baik itu kesalahan maupun juga suatu hal yang benar. Lantas kemudian apa yang Anda harapkan dari seorang Prabowo pada masa sekarang, khususnya dalam rencana dia maju dalam Pilpres 2014, seandainya memang dia juga ingin memperbaiki kondisi yang pernah dia lakukan pada masa lalu, begitu, Pak Farul? Saya katakan gini, ada dua pandangan ya. Ada yang berpandangan udahlah itu masa lalu, meskipun berkali-kali dia lakukan, siapa tahu sekarang dia sudah berubah. Kalau ada yang pandangan seperti itu, saya kira silakan aja, pilih yang paling beliau. Tapi kalau saya berpandangan beda lagi, saya lihat pada saat di tingkat bawah saja dia banyak sekali menyalahgunakan kewenangannya. Apa enggak nanti pada saat jadi pemimpinan tertinggi lebih payah lagi. Tapi kembali saya garis bawahi, tidak ada niat kami kemudian berusaha untuk membatalkan pencalonan Prabowo, itu satu. Kemudian tidak ada juga niat kami membuat pemilih semua pilih, jangan pilih Prabowo, enggak. Mungkin dengan pertimbangan tadi yang saya sebut, yang akan memilih Pak Prabowo silakan lanjut. Itu hak konstitusional setiap pemilih. Yang dengan informasi kita kemudian tidak ingin memilih silakan. Tapi tugas kami selesai, kami memberikan pencerahan kepada rakyat, kepada pemilih, bahwa inilah sifat Pak Prabowo. Dan itu kondisi yang betul-betul sudah lama fakta. Prabowo sembunyikan begitu dari masyarakat. Mungkin bukan Prabowo sembunyikan juga, mungkin saya yang sembunyikan mungkin ya. Karena saya yang dulu menggiring tidak masuk ke mahkamah militer mungkin. Jadi Anda kemudian merasa bahwa ini adalah suatu penyesalan juga, kemudian tidak dibawa ke mahkamah militer pada saat itu, kemudian untuk diadili? Iya, kalau itu dianggap salah, mungkin saya salah satu orang yang perlu bertanggung jawab atas kesalahan itu. Baik, saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, tanggapan Anda sendiri bagaimana? Saya paham yang dimaksud dengan Pak Farul dengan pencerahan kepada masyarakat. Saya setuju, tapi sayangnya kenapa baru sekarang gitu loh. Padahal Prabowo tahun 2004 juga mencalonkan diri dalam konvensi Golkar untuk jadi presiden bersama Pak Wiranto. Pada waktu itu tidak ada surat-surat seperti ini. Kenapa tidak dicerahkan pada waktu itu masyarakat, apalagi Golkar? Kenapa bukan Pak Prabowo sendiri kemudian, Kenapa Pak Sudrajat? 2009 tidak dicerahkan juga Ibu Megawati? Gitu loh. Sekarang 2014, silakan dicerahkan. Tetapi pertanyaannya kenapa dulu nggak? Sekarang iya, gitu loh. Karena di sini orang mengatakan, oh ya karena Pak Farul Roji sekarang ada di Pak Jokowi, gitu loh. It's simple as that, gitu. Jadi kalau menurut saya, ya, lepas daripada masalah hukumnya, silahkan ahli hukum, Komnas HAM mempelajari masalah ini. Tetapi saya sebaiknya kita sebagai purnawirawan TNI, kita kalau kita membaca koran Kompas hari ini halaman 7, Kiki Sanakri menulis di situ bahwa para purnawirawan ini harus ikut bersama-sama membangun nilai-nilai demokrasi. Gitu. Dalam konteks pemilu kepresidenan, lebih baik katanya jangan menohok kepada masalah-masalah pribadi, tetapi lebih fokus kepada masalah visi dan visi. Pak Sudrajat, tim pemenangan Prabowo sendiri melihat kesalahan yang pernah dilakukan Prabowo dan masalah kemudian bocornya surat DKP, keputusan DKP ini seperti apa, Pak? Apakah ini kemudian sebagai suatu hal yang mengganjal majunya Prabowo atau ini sebagai sesuatu hal yang kemudian membocorkan siapa Prabowo sebenarnya menurut beberapa orang? Tetapi ini kan bagian daripada kompetisi, gitu. Tapi dengan membocorkan dokumen rahasia dan sebetulnya orang-orang yang dalam DKP itu pun harus ditutup ekspresinya karena itu adalah suatu dokumen dan suatu dewan yang rahasia. Kapanpun itu tidak bisa dibocorkan. Jadi sebagai perwira yang pernah masuk di dalam konteks seperti seorang yang pernah bertugas di intelijen, memegang rahasia, sampai pensiun pun dia mendapat kewajiban untuk tidak membocorkan apa-apa yang ada di dalam tugasnya itu. Saya kira ini yang harus kita lihat sebagai perwira. Jadi menurut saya di sini agak malu sedikit ya. Kita ini jenderal-jenderal purnawirawan membicarakan hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Jadi di mana kita sekarang ambil bagian parsial. Bapak-bapak yang ada di tempat Pak Jokowi, para purnawirawan yang ada di tempat Pak Prabowo, sudahlah kita ngapain kita
berkompetisi dengan begini. Sebaiknya kita lihat visi misinya yang ada, didik rakyat kita semua mengajak kepada suatu nilai-nilai yang lebih bermanfaat. Menurut Anda kemudian Pak Prabowo melihat semua kondisi yang pernah terjadi sebelumnya itu adalah suatu kesalahan yang akan beliau perbaiki kemudian di masa depan begitu? Beliau merasa bahwa itulah suatu tanggung jawab dia. Dia bertanggung jawab kepada anak buahnya yang berbuat salah dan dia dihukum, diberhentikan dengan hormat dari militer. Itulah suatu hukuman yang diberikan kepada dia dan dia itulah sebagai tanggung jawab dia, itu yang dia kesankan. Adakah kemudian langkah yang akan dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo Hatta terkait dengan bocornya surat keputusan DKP ini? Tidak ada langkah-langkah, dia hanya memberikan klarifikasi aja supaya rakyat tidak dibodohi, supaya rakyat tidak diberikan misleading information, karena ini hanya merupakan suatu kompetisi di antara dua calon. Intinya adalah kita harus sama-sama ikut membangun pembangunan demokrasi di Indonesia ini supaya lebih sehat. Baik, Pak Fahrul. Kalau dari Anda sendiri kemudian dengan statement Pak Sudrajat tadi bahwa anggota DKP juga perlu dituntut atas bocornya kemudian surat keputusan DKP ini. Kalau bocornya itu nggak ada kaitan sama kita, bisa saja dari pihak sana, bisa juga dari pihak Jokowi, dari pihak mana saja. Dan kami nggak Saya tidak berbicara itu, dituntut. Kalau saya mengatakan tanggung jawab saya, bahwa saya ikut mengambil tanggung jawab karena waktu itu saya memaksa membawa ini ke Dewan Kehormatan, tidak ke Mahkamah Militer. Nah itu memang tanggung jawab saya, itu kesalahan saya mungkin itu ya. Tapi kembali saya akan garis bawahi. Tidak sedikit pun kami ingin membuat Pak Prabowo ini nggak jadi maju sebagai calon presiden, enggak gitu. Kalau Pak Derajat mengatakan kenapa baru saat ini dulu nggak diangkat. Nah kalau saat ini pun nggak ada niat kami mengangkat. Tapi begitu teman-teman di sana mengatakan membalik keadaan, seolah-olah Prabowo menjadi pahlawan, kami menjadi pengkhianat. Wah, ini perlu kita luruskan. Terutama kata-kata Pak Derajat yang lalu mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah ulah dari para jenderal yang tidak suka dengan Prabowo. Saya bilang kalau nggak suka dari dulu udah saya bawa ke Mahmil kok begitu. Ya. Begitu ya Mbak. Pak Sudrajat, silakan. Ya, saya kira sebaiknya kita sudahi perdebatan ini karena ini akan membingungkan masyarakat. Niat Pak Fahrul Razi untuk menjelaskan pada masyarakat itu saya hargai. Tapi kemudian apakah memang ada artinya tuduhan dari tim pemenangan Prabowo Hatta ini bahwa ini sebenarnya ulah sebagai jenderal yang kemudian tidak suka dengan Prabowo, yang dalam hal ini Prabowo dijadikan sebagai dalam posisi pahlawan begitu Pak? Kami tidak pernah menuduh dan kami tidak pernah mengatakan bahwa Prabowo sebagai pahlawan. Kita normal-normal saja. Yang kita lihat adalah isu-isu yang berkembang menjelang pemilu ini memang membuat kita menjadi bingung dan rakyat sendiri menjadi galau. Ya saya harapkan ini harus membuat situasi semakin kondusif. Baik, Pak Sudrajat, Pak Fahrul, dan juga Mas Boni nanti akan bergabung bersama kami. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Prime Time. Anda kembali bersama kami di Dialog Prime Time. Saya langsung ke Mas Boni, tanggapan Anda dari perbincangan Pak Fahrul dan Pak Sudrajat. Saya menangkap pembicaraan dari dua jenderal kita ini seolah-olah kasus Prabowo ini dibuka itu sebagai implikasi dari perang antar jenderal. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu, meskipun bisa saja itu terjadi. Tapi yang saya mau katakan, kita harus mengapresiasi bahwa ada bukti-bukti sejarah seperti ini yang kemudian muncul ke permukaan. Ini kan akan mendorong bahwa memang Indonesia sedang mengarah kepada demokrasi yang makin kuat. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak yang membuka surat ini. Karena ini salah satu beban kita semua yang memperjuangkan reformasi. Dan sampai sekarang reformasi belum berhasil. Beban kita adalah tidak bisa membuka dan mengadili apa yang terjadi di masa lalu. Pemilihan Presiden 2014, kenapa ini menjadi sangat mahal? Bukan karena ada Prabowo dan Jokowi, tetapi karena dua figur ini adalah simbol dari dua arus sejarah yang sangat kuat. Yang satu ada kehendak untuk kembali kepada romantisme masa lalu. Dan kita bisa melihat itu. Ada wacana Soeharto mau dipahlawankan dan sebagainya. Yang satu lagi adalah ada semangat untuk maju ke depan. Dia adalah simbol dari kebangkitan generasi reformasi. Dan sebuah kebangkitan dari kehendak publik itu sendiri. Dan saya kira kita harus melihat fakta hukum soal surat DKP ini, surat nomor 3 itu.
Saya kira harus kita lihat sebagai fakta sejarah, sehingga kita buka. Pak Prabowo juga akan terbantu dengan sangat baik kalau surat ini dibuka, sehingga nanti dia bisa menjelaskan posisinya di mana. Kalau kesalahannya adalah membentuk tim mawar, dan tim mawar ini kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, ya Pak Prabowo bisa menjelaskan posisinya di mana, sehingga nanti siapa yang harus memikul tanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan itu, gitu loh. Dan saya kira tidak ada dusta lah, dan tidak boleh ada dusta di antara para jenderal ini dan kita semua dan rakyat. Dan kalaupun memang kemudian itu terungkap dan publik sudah tahu begitu, apa kemudian yang bisa Pak Prabowo lakukan, Pak? Nah justru itu, dalam kapasitas beliau sebagai calon presiden, dengan visi misi dia ada poin soal penegakan hak asasi manusia, bagaimana seorang kandidat presiden Bapak Prabowo Subianto bisa menjelaskan itu, gitu loh. Dan itu yang kita tunggu, masyarakat menunggu, sehingga nanti orang bisa membuat keputusan kami memilih Jokowi atau Prabowo. Begitu orang tahu, oh ternyata Pak Prabowo harus bertanggung jawab atas sekelompok tim khusus yang melakukan penculikan dan sebagainya. Apakah kita harus memaafkan atau tidak, itu nanti urusan masyarakat, gitu loh. Menurut Anda sendiri, artinya Anda tidak melihat kemudian kebocoran surat keputusan DKP ini sebagai satu hal yang kemudian permainan politik. Ya, menekan Prabowo. Meskipun begitu. motivasinya itu, saya tidak mau masuk ke situ karena itu tidak akan mencerdaskan masyarakat. Yang paling penting bahwa oh ternyata ada dokumen yang mengangkat sejarah dan ini upaya untuk membuka kebenaran dan juga meluruskan mana yang salah sebenarnya. Sehingga nanti masyarakatnya makin cerdas dan dia akan buat keputusan, oke, kalau presiden saya orang yang pernah buat kesalahan yang cukup serius terhadap demokrasi di masa lalu, bagaimana dengan masa depan saya, anak saya, dan generasi bangsa ini ke depan, gitu loh. Sehingga ini menjadi pertimbangan yang penting. Sehingga saya bilang ini bukan penghakiman terhadap Pak Prabowo, tetapi ini upaya meluruskan sejarah, termasuk juga menempatkan Pak Prabowo pada posisi yang seharusnya. Tapi itu artinya secara otomatis kemudian juga menekan posisi Prabowo dalam atau menuju Pilpres 2014 nanti. Oh, itu kan konsekuensi yang kemudian otomatis berjalan. Tetapi saya kira yang paling penting bahwa ada informasi yang kita suguhkan kepada publik. Dan informasi ini positif untuk menjernihkan preferensi politik masyarakat dalam konteks Pilpres ini. Gitu. Oke, baik. Pak Sudrajat, tanggapan Anda? Saya kira apa yang disampaikan Budi tadi, bahwa Jokowi itu masa depan, untuk maju ke depan, Prabowo itu masa lalu, ada intensi Prabowo untuk memberi pahlawan kepada Pak Harto, itu nggak benar. Dan itu bukan haknya Pak Prabowo. Pemberian gelar pahlawan itu ada suatu komite sendiri, ada suatu panitia sendiri, dan itu tidak ada intensi sama sekali dari Pak Prabowo. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang jadi masalah sekarang, walaupun Anda mengatakan ini tidak bisa dikaitkan dengan masalah pemilu dan segala macam, tapi nyata-nyata ini sengaja dimunculkan pada saat pemilihan presiden. Jadi Anda juga tidak bisa ini terus memisahkan itu semua dari masalah pemilihan umum. Jadi kita harus objektif semuanya bahwa kenapa ini terjadinya hari ini, kenapa sekarang pada waktu Pilpres gitu. Kalau memang Anda juga ingin berpartisipasi dan semuanya ingin diungkapkan masalah-masalah yang ada dalam latar belakang hukum dan segala macamnya, itu nanti bisa dibicarakan di ranah hukum melalui Komnas dan segala macamnya. Saya kira itu yang harus kita lihat, sehingga saat ini kita berada di televisi ini adalah dalam rangka kita ikut memeriahkan, ikut mendalami masalah-masalah pemilihan umum. Jadi tidak bisa lepas dari masalah itu. Kalau masalah penegakan hukum dan lain-lainnya, silakan. Yang saya sesalkan, kenapa ini tidak dikerjakan? Ada upaya kan kemudian dari tim pemenangan Prabowo Hatta kemudian untuk artinya menjaga posisi Prabowo Hatta yang saat ini dengan adanya isu bocornya surat keputusan DKP ini yang bisa menekan elektabilitas Prabowo Hatta sendiri, Pak Sudrajat? Masalah menekan elektabilitas dan tidak, itu hanya masyarakat yang bisa menilai. Diskusi kita malam hari ini, banyak yang lihat, argumentasi kita didengar oleh mereka semua. Semuanya akhirnya rakyat sendiri yang menentukan. Kita tunggu saja nanti 9 Juli yang akan datang. Tetapi pada saat ada isu-isu yang berkembang, setiap orang harus bisa memberikan klarifikasi. Saya kira itu inti dari permasalahan. Baik. Intinya adalah jangan sampai kita mempunyai agenda-agenda tertentu untuk golongannya sendiri, untuk dirinya sendiri, ataupun untuk salah satu daripada calon presiden ini. Saya kira itu masalah. Pak Sudrajat, saya pikirnya gini loh, bukankah lebih baik ketika kemudian kita buka semua ini, daripada ini menjadi gosip? Bahwa saya setuju, tapi saya setuju
Cuma yang sesalkan kenapa Anda pun tidak ikut upaya misalnya yang membocorkan ini pada masa-masa yang lalu gitu, pada saat sekarang baru. Sehingga rakyat yang sekarang sudah exciting, sudah semangat untuk pemilu, dia merasa digalaukan dengan isu-isu yang wah ini black Tapi kan campaign, seperti yang Mas ini Boni Hargens negatif katakan, ini campaign. kemudian bisa Ya, jadi menjadi ini- jalan ini bagi adalah- Prabowo untuk menjelaskan. Ingat, kalau Anda membaca tulisannya Kiki Sanakri hari ini, Coba baca. sebaiknya kita ini melihat Halaman pada opini visi dan misi kedua. daripada urusan-urusan yang pribadi-pribadi. Karena kalau enggak, banyak juga kelemahan-kelemahan, misalnya ada yang di Jokowi dan di Suka. Akhirnya kita bertempur mencari hal-hal yang sebetulnya sudah iya. tidak perlu dibicarakan. Justru itu Pak Sudrajat, kecemasan saya sebagai seorang pengamat, sebagai akademisi adalah terjadi upaya relativisme terhadap fakta, kesalahan ataupun kebenaran yang terjadi di masa lalu. Nah, artinya Baik. bahwa kalau Masalahnya saya sepakat bahwa ada unsur politis dari pembongkaran fakta seperti ini. Tetapi Ya. saya mau mengatakan penekanan saya bukan pada ekspansi politiknya, tetapi pada poin fakta sejarahnya. Karena ini Saya kemudian setuju. akan Saya menjadi setuju. pencerahan kepada masyarakat. Baik, Sehingga baik. nanti masyarakat Tetapi- makin diperkaya untuk mempertimbangkan Ya. akan memilih Prabowo atau Jokowi. Bang, Dan ini baik, positif. tahan dulu. Pak Sudrajat dan juga Mas Boni dan Pak Farul, kita masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Prime Time. Mas Boni, kemudian kita juga sempat menyaksikan acara debat Capres-Cawapres yang sempat dilangsungkan beberapa waktu lalu dan Prabowo juga sempat ditanya terkait, Soal HAM. ya betul sekali oleh Pak JK begitu, dan sempat tersampaikan oleh Prabowo sendiri bahwa ini juga bisa ditanyakan langsung ke atasan saya begitu. Apakah memang dalam hal ini atasan Prabowo pada saat itu kemudian juga punya peran begitu, Mas Boni? Saya kira kata kunci kita semua mengerti bahwa militer dia punya hukum sendiri. Ya, mereka bekerja berdasarkan perintah. Mungkin statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat itu dia mau mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Ada yang lain gitu. Tapi saya kira itu urusan internal. Silahkan nanti TNI mempertanggungjawabkan itu. Bagaimanapun mekanismenya, apakah mereka akan membuka secara terbuka ke kita atau melalui pengadilan militer atau apapun. Itu urusan mereka. Tapi yang penting bahwa bagi kita bahwa ada dokumen, ada keterlibatan figur-figur tertentu. Nah, maka pertanyaannya di mana posisi Pak Prabowo di dalam fakta sejarah itu gitu loh. Oke. Dan kita ingin itu clear. Karena Terlepas kalau dari itu clear, kemudian kita mengerti bahwa memang agenda penegakan HAM dari kelompok Prabowo Hatta ini benar-benar serius. Daripada kita akan melihat ini sebuah jebakan demokrasi. Kalau dalam teorinya Graham Fuller. Artinya bahwa kalau ini jebakan demokrasi, FPI juga bisa bicara soal kebebasan, bisa bicara soal keberagaman, PKS juga bicara yang sama. Baik, terlepas dari Lalu kemudian ini semua jebakan orang demokrasi atau akan tidak, bicara gitu, Mas demokrasi, Boni. tetapi kita tidak tahu mana yang benar demokratis. Baik, apa kemudian yang sebaiknya dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo Hatta, artinya bahwa tidak membuat masalah ini menjadi semakin keruh begitu? Harus selain kemudian- dijelaskan kepada publik secara Dan itu akan menjamin butuh itu keberanian. mempertahankan elektabilitas Vero, saya Prabowo tanya Hatta? kamu, apa yang terjadi ketika Clinton menyentuh bagian tubuh yang seksi dari sekretarisnya? Ya. Kemudian semua orang marah, seluruh rakyat Amerika akan mengatakan dia akan kalah di pemilu berikutnya. Tetapi dia muncul ke publik dan dia minta maaf, dia bilang ini kelemahan manusiawi saya akui, saya terjebak dalam situasi saya tidak mengontrol diri. Dan semua orang kemudian memaafkan dia. Baik. Saya maksudkan bahwa mari kita buka ini, kalau memang Pak Prabowo tidak bersalah, ya buka ke publik. Ada apa dulu? Bagaimana yang terjadi gitu loh. Baik, Sehingga Pak masyarakat Sudrajat. tercerahkan daripada nanti kemudian teori jebakan demokrasi itu benar bahwa banyak kekuatan memakai demokrasi untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis. Baik, saya ke Mengaku Pak demokrat tetapi anti demokrasi. Nah, itu bahaya. Iya, Pak Sudrajat, adakah kemungkinan dari Prabowo sendiri untuk menanggapi apa yang kemudian sekarang sedang ramai dibicarakan terkait kebocoran surat DKP dan surat keputusan DKP dan juga sejumlah isu-isu lainnya? Ada sesuatu, apakah perlu ditanggapi atau tidak perlu ditanggapi. Itu kita lihat saja. Tetapi yang jelas yang harus kita hargai adalah bahwa Panglima TNI sendiri sudah menyampaikan suratnya kepada Presiden. Presiden sendiri telah memberikan suatu keputusan yang jelas sebagai orang yang dipensiun atau diperintahkan dengan hormat dengan pensiun. Berarti itu kan sudah keputusan negara. Dan ada lagi juga surat dari Menseknek waktu itu, Pak Muladi, kepada Komnas HAM yang mengatakan tidak adanya bukti-bukti pelanggaran HAM. Jadi saya kira bagaimana ini harus kita konstruksikan di dalam tatanan Baik. kenegaraan yang kita ada. Kalau kita sudah tidak percaya dengan suratnya Jenderal Wiranto,
kita sudah tidak percaya dengan suratnya Presiden Habibie. Bagaimana kita harus memulai itu? Di Tapi sisi Pak lain, Sudrajat, kita mengutak-ngatik putusan DKP Iya. yang itu bukan pengadilan, itu Tapi hanya Pak Sudrajat, Dewan Kehormatan Perwira. Saya Ya. kira kita coba melihat konstruksi formal yang ada di Republik Ya. ini dulu, baru kalau memang ada petisi-petisi yang harus menggugat pendalaman dan segala macam, itu harus dibuat suatu kelompok atau komisi tersendiri. Ya. Baik. Nah, Tapi- saya kira untuk itu kita harus sadarlah. Mari kita semua rakyat Indonesia belajar ikut dengan tataran konstruksi hukum yang ada. Sekarang Pak Prabowo sudah menjadi calon presiden, dan ini sudah ditetapkan oleh KPU melalui saringan-saringan yang sudah begitu ketat. Ya. Saya kira kalau ada indikasi-indikasi seperti begini, ini adalah punya maksud-maksud tertentu dalam rangka kampanye. Saya kira ini yang disebut dengan kampanye hitam. Saya kira menurut saya, Baik, Ini baik, bukan Mas mudah-mudahan kampanye Sudrajat. publik hitam. tahu Ya, apa ya. yang terjadi yang sebenarnya. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Sudrajat, pelanggaran hak asasi manusia itu tidak pernah memakai hukum militer. Meskipun hukum militer mengatakan si A, si B tidak melakukan pelanggaran HAM. Tetapi apa yang dilakukan oleh tim Mawar itu adalah penculikan. Dan sebagian mahasiswa, 13 orang sampai sekarang nggak tahu masih hidup atau tidak. Itu masuk kategori gross violations against human rights. Pelanggaran HAM berat. Baik. Nah, kalau pelanggaran HAM berat, itu kan berarti ada yang bertanggung jawab, ya, dan menurut hukum HAM, yang bertanggung jawab tertinggi adalah dia yang ada pada hierarki jabatan tertinggi. Jadi yang membentuk tim Mawar itu harus memikul tanggung jawab terbesar atas apa yang dilakukan oleh tim Mawar. Baik, Mas Boni Nah, dan saya Pak kira- Sudrajat, kita tahan dulu, kita mau mendengarkan pendapat dari Pak Farul sendiri. Pak Farul, tanggapan Anda bagaimana? Apa yang kemudian diharapkan setelah kondisi ini terjadi? Enggak, saya enggak mengharapkan apa-apa. Kalau Mas Boni itu ada memang domainnya di bidang itu, dia mengangkat masalah HAM, silakan. Pak Derajat kemudian mengatakan bahwa itu tidak ada pengaruhnya, silakan. Tugas kami kan memberikan pencerahan kepada rakyat bahwa dalam hasil pemeriksaan itu begini, bahwa Prabowo terbukti melakukan penculikan. Dan kemudian masalah penghilangan yang lainnya kami belum usut sampai ke sana. Karena memang sepakat membatasinya hanya sampai di situ. Kemudian dampaknya kepada Pak Prabowo, kami katakan bahwa kalau ada pemilih yang akan tetap memilih Pak Prabowo, silakan. Itu hak konstitusional semua pemilih. Kalau ada kemudian yang berpikir, wah ini kan watak begini sudah berulang kali. Takutnya pemimpin kalau jadi pemimpin tertinggi nanti diulang lagi dalam intensitas yang lebih tinggi, silakan. Jadi tugas kami hanya memberikan pencerahan, sepenuhnya kami kembalikan kepada pemilih. Tapi ini benar-benar pencerahan kan Pak Farul, artinya bukan seperti yang Mas Boni sampaikan atau sempat disinggung terkait dengan perang antar jenderal begitu? Kalau antar jenderal perangnya gimana ya? Bisa saja kemudian Nggak ada ini isu. seperti itu ya. Nggak ada lah Baik. Bang Fahrul, masa kita pernah. Baik, kita akan kembali melanjutkan Nggak perbincangan ada kita. lah Bang, ini kan biasa saja diskusi kayak di set. Iya, baik Pak Sudrajat dan juga Pak Farul dan Mas Boni, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Prime Time Talk, saya ke Pak Farul. Pak Farul masih bersama kami? Ya, baik Pak Farul, andai kata misalnya Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, Anda menyikapinya seperti apa? Iya, kalau sudah dipilih secara demokratis, semua rakyat Indonesia harus taat. Dia presiden terpilih gitu. Menurut Anda sendiri kemudian akankah Prabowo artinya berubah sikap dari kemudian apa yang sudah pernah dilakukan di masa lalu? Kalau menurut saya dan teman-teman sepertinya tidak. Sepertinya tidak, karena memang itu sudah, kalau kita lihat ke belakang sudah menjadi tabiatnya. Tapi nggak ada persoalan, kalau dia terpilih ya kita berdoa saja, mudah-mudahan dia tidak mengulangi yang lalu gitu. Meskipun kami nggak yakin itu. Gitu. Anda dan teman-teman kemudian siap untuk artinya mengkritisi kalaupun Prabowo mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu? Kalau mengkritisi baik Pak Prabowo maupun Jokowi, kalau beliau jadi presiden, siapapun di antara keduanya, kalau melakukan hal-hal yang tidak benar pasti kami mengkritisinya. Gitu. Baik, saya ke Mas Boni. Anda sendiri Ya, bagaimana? Saya secara teoritis saja, saya mau mengatakan dalam teori perubahan sosial, kamu tidak bisa mengasumsikan akan seperti apa kondisi masyarakat tanpa melihat presiden. Nanti bahwa kalau presidennya itu A, ya, maka konsekuensinya itu pasti yang dipengaruhi oleh A. Maksudnya begini, kalau orang bilang bahwa Pak Prabowo pasti akan lebih serius menegakkan HAM di 2014 ke depan kalau dia terpilih.
presidennya apa? Kan itu aja persoalannya. Kita belum punya presiden, belum ada fakta yang mendahului kesimpulan, sehingga kita tidak bisa yakin juga bahwa pemerintahan Pak Prabowo nanti serius menegakkan HAM. Benar ada kebebasan pers, benar ada kebebasan sipil, benar bahwa political rights itu akan dijamin. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowi, presidennya jelas. Dia menjadi wali kota Solo, dia menjadi gubernur Jakarta, dia mempertahankan Lurah Susan, misalnya di Lenteng Agung, ketika itu sekelompok massa radikal menolak dia. Dia membuktikan bahwa komitmen keberagamannya itu serius. Nah, artinya bahwa dari aspek ini saja, saya mau membuat kesimpulan, perubahan sosial hanya bisa menarik kesimpulan, meramal apa yang akan terjadi berdasarkan presiden. Oke, Sehingga baik. itu yang sangat penting. Baik, Pak Sudrajat, tanggapan Anda sendiri bagaimana? Saya lihat Boni sudah parsial dan Boni sudah menunjukkan berada di sebelah mana. Saya kira dalam hal ini wajar-wajar saja. Masalah presiden dan tidak presiden, masalah penegakan HAM di Indonesia, itu adalah komitmen pada calon presidennya masing-masing. Baik. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa dia punya presiden dan segala macam. Presiden yang dikatakan buruk dan segala macam, secara hukum tidak terbukti, tidak ada mahkamah militer. Mahkamah militer hanya untuk anak buahnya yang melaksanakan pengamanan dan penahanan itu. Betul Jadi dalam banget, hal Pak ini, Sudrajat. tunggu sebentar, Bon. Iya. Tunggu sebentar. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu ada presiden. Tetapi yang jelas, once dia dipilih oleh rakyat, berarti rakyat mengharapkan sesuatu dari nilai-nilai yang dijanjikan. Dan saya yakin, apabila presiden siapapun, baik Jokowi maupun Prabowo, suatu saat dia jadi presiden, dia berbuat hal-hal yang melanggar hukum, yang tidak melaksanakan penegakan hukum yang benar, dia akan otomatis dijatuhkan oleh rakyat itu sendiri. Saya kira inilah prinsip-prinsip demokrasi yang harus ada di kita. Jadi kita tidak bisa berpretensi dengan logika kita sendiri. Kita arahkan rakyat kita bahwa once somebody jadi presiden di Indonesia, itu ada struktur politik yang mengawasi dia sehingga dia tidak bisa berbuat kriminal. Baik. Itu Saya kira sebetulnya ini yang harus kita canangkan di dalam masa depan ya, Pak demokrasi. Sudrajat, di itu sebetulnya bukan pretensi saya. Saya mengatakan bahwa begitulah teori perubahan sosial mengatakan. Anda tidak bisa teori perubahan mengatakan sosial, itu namanya juga teori. Pada Iya, pelaksanaan artinya itu gini sangat loh. tergantung kepada Artinya gini, pemimpinnya. So, artinya gini. saya tidak bisa terima itu, Iya. apalagi Anda membandingkan dengan Iya. dua orang. apa gini loh, dulu kan Pak Soeharto luar biasa bagus bicara penegakan HAM. Persis ketika Marsinah dibunuh, Kedung Ombo, Tanjung Priok, dan sebagainya terjadi pelanggaran HAM. Dia bicara kebebasan pers, persis ketika Detik, Monitor dibredel, dan sebagainya. Ini yang saya bilang bahwa jebakan demokrasi. Nah, lalu soal tadi tidak ada pelanggaran HAM, yang dipakai oleh Pak Sudrajat itu adalah hukum militer. Kita tidak boleh lupa Statuta Roma yang menjadi salah satu dasar hukum internasional soal penegakan HAM yang kemudian diturunkan juga di dalam poin-poin Undang-Undang 26 2006 soal pengadilan HAM di kita, itu mengatakan bahwa tanggung jawab terbesar dalam sebuah kejahatan HAM dipikul oleh pimpinan pada hierarki tertinggi. Jadi bukan pada anak buah yang di lapangan. Tampaknya hubungan kita terputus dengan Pak Sudrajat. Saya tidak bermaksud melawan Pak Sudrajat, saya bermaksud untuk mari kita jernihkan logika kita. Kita bebas berpendapat. Mari kita luruskan. Kita tidak. Saya kenal baik Pak Prabowo dan saya sangat menghormati beliau, punya gagasan luar biasa. Tetapi ketika kita bicara sejarah, kita bicara soal jejak-jejak masa lalu, apa yang sudah kita lakukan. Baik, saya ke Pak Fahrul. Pak Fahrul, Anda kemudian melihat ini seperti apa? Artinya bahwa ini perdebatan yang kemudian tidak ada habisnya dan kita juga belum mengetahui bagaimana nanti kalau misalnya pun Prabowo terpilih meskipun sudah ada dugaan-dugaan tertentu begitu, Pak Fahrul. Anda mengharapkannya akan seperti apa nanti dan masukan untuk Pak Prabowo ke depannya, Pak Fahrul? Kalau masukan Pak Prabowo saya nggak bisa kasih masukan ya, ada timnya yang memberikan masukan itu. Nanti saya kasih masukan salah gitu ya. Tapi kembali tujuan utama kami kan memberikan pencerahan kepada pemilih. Tidak ingin kami memberikan lewat daripada itu. Kalau nanti saya ngomong terlalu jauh, seolah-olah saya bukan tidak murni lagi memberikan pencerahan, tapi ada maksud-maksud tertentu enggak. Kami kembali garis bawahi, hanya ingin memberikan pencerahan kepada rakyat. Siapa Prabowo, mungkin plus-plusnya ada, tapi negatifnya kan perlu kami angkat supaya rakyat tahu. Dan negatifnya ini fakta yang menurut kami sangat berbahaya kalau dia menjadi pemimpin bangsa. Tapi kembali,
Kalau pemilih tetap ingin memilih Prabowo, silakan. Itu hak konstitusional semua pemilih. Dan kalau dia terpilih, saya kira kita semua rakyat Indonesia harus taat kepada presiden terpilih. Namun kalau kami berbeda pendapat, kami pikir ini adalah sudah watak, sudah tabiat, akan sulit berubah. Kalau pada saat tingkat bawah dia melakukan hal penyelewengan kewenangan seperti itu, kami takut, kami khawatir. Pada saat dia pada pimpinan tertinggi, akan lebih lagi intensitasnya akan lebih tinggi lagi. Itu saja yang ingin kami maksudkan dengan masalah penjelasan ini begitu. Baik Pak Fahrul, sudah bergabung bersama kami kembali Pak Sudrajat. Pak Sudrajat. Ya. Iya, terakhir mungkin dari Pak Sudrajat sendiri menyimpulkan dan memberikan kesimpulan bagaimana sebaiknya dan apa yang akan dilakukan oleh tim pemenangan, dan kami mungkin butuh garansi dari Anda sebagai tim pemenangan Prabowo Hatta yang mungkin bisa mewakili Pak Prabowo ke depan akan seperti apa, dan Pak Prabowo memang benar-benar akan tidak mengulangi hal-hal yang dianggap salah pada masa lalu. Garansinya adalah kita sama-sama akan melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Semua orang berdiri sama di depan hukum. Semua orang warga negara juga mendapat hak untuk dilindungi. Saya kira ini komitmen kita semua dan garansi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin koreksi kepada media. Baik. Bahwa tidak ada perang di antara jenderal. Kita semua sudah pensiun. Kita biasa berbeda pendapat. Justru perbedaan pendapat ini adalah memperkaya pendapat. Untuk itu saya harapkan media jangan membesar-besarkan antara ada jenderal di sana, ada jenderal sini. Tidak. Kita semua adalah punya hak sebagai warga negara untuk memilih dan memutuskan pendapat kita masing-masing. Baik. Terima kasih Pak Sudrajat sudah bergabung bersama kami. Bersama-sama membangun demokrasi ini bersama-sama. Terima kasih. Oke, ya, Mas Boni terakhir. Saya mau singkat saja. apresiasi aja bahwa semakin banyak jenderal masuk ke politik, artinya jenderal-jenderal makin mengakui dan percaya pada demokrasi, dan itu suatu yang positif, kita dukung. Tapi lagi-lagi teori perubahan sosial mengatakan bahwa kita hanya bisa meramal masa depan berdasarkan apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu namanya presiden. Baik. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, kita bisa menebak akan seperti apa Indonesia. Kalau Jokowi presiden, kita bisa menebak seperti apa Indonesia. Dari mana kita menebak? Dari rekam jejak mereka. Apa yang mereka lakukan dulu. Kalau kamu tidak biasa berantem, kamu tidak akan menjadi kepala di sebuah geng yang tukang berantem. Tapi kalau kamu biasa berantem, kamu akan bikin geng itu lebih besar ketika kamu punya kekuasaan. Tapi setidaknya masalah lalu yang menjadi sebuah kesalahan itu bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kemudian membangun di masa meskipun depan. Secara moral dan semua agama di dunia ini mengatakan ada pengampunan, ada perubahan, semua orang bisa bertobat. Tetapi sekali lagi teori perubahan sosial tidak didasarkan pada kitab suci, tetapi kepada ilmu-ilmu yang memang sahih. Oke, baik Mas Boni, Pak Sudrajat dan juga Pak Fahrul, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog Prime Time Talk pada hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Salam hormat Pak Fahrul.